Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Di hidupku. Saat ada harapan, kau datang beriku harapan. Yesus, kau jawaban hidupku. Saat ada tujuan, kau datang tunjukkan ku jalan, tunjukkan ku jalan. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan ku berharga. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Terima kasih. Saat ada harapan, kau datang beriku harapan. Yesus, kau jawaban hidupku. Saat ada tujuan, kau datang tunjukkan ku jalan, tunjukkan ku jalan. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan ku berharga. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Terima kasih.
sukacita dan salam sehat untuk semua umat Tuhan dimanapun berada. Dengan penuh sukacita kami menyapa saudara di pagi hari yang indah dan diberkati Tuhan hari ini dari Gedung Gereja GPDI Diaspora Tataran 1 bersama dengan Gembala dan Jemaat GPDI Diaspora Tataran 1 menyapa umat Tuhan dimanapun berada yang saat ini sementara bersama dengan kami menyaksikan siaran ini untuk bersama kita diberkati dan dilawati oleh Tuhan lewat ibadah raya Jemaat GPDI Diaspora Tataran 1. Dan Tuhan itu baik, hari ini kita bisa berjumpa kembali dan tentu saja kami rindu menyapa umat Tuhan dimanapun berada. Namun dalam hari ini kami akan menyapa umat Tuhan yang baru saja merespon di kolom komentar pada tayangan yang lalu. Kita mulai dari Pendeta Jonal Sumeke di Manado, Tuhan Yesus memberkati. Kemudian di Tondano menjumpai Ibu Yuliana Sumenge, Tuhan Yesus memberkati. Ibu Novita Endili, Tuhan Yesus memberkati. Kemudian kita ke Jepang, menjumpai Ibu Sandra Hamise, Tuhan Yesus memberkati. Dan di Manado ada Ibu Kori Chandra Tampi, Tuhan Yesus memberkati. Kemudian di Kupang, NTT menjumpai akun Facebook Lejong Adu, Tuhan Yesus memberkati. Kemudian dari Kupang kita ke Atambua, menjumpai Ibu Febi Lado, Tuhan Yesus memberkati. Kemudian kita ke Kota Mobagu, menjumpai Bapak Markus Gerson Lontaan, Tuhan Yesus memberkati. Kemudian Ibu Masriani Simanggusong di Tanjung Balai Sumatera Utara, Tuhan Yesus memberkati. Kemudian mari kita ke Jakarta menjumpai hambanya Pendeta Ferdinand Henok Saerang, Tuhan Yesus memberkati. Kemudian di Manado ada Bapak Hur Mapaloto, Tuhan Yesus memberkati. Di Kawangkoan Bapak Edwin Kaparang, Tuhan Yesus memberkati. Kemudian mari kita ke ujung timur Indonesia, ke Papua menjumpai Ibu Masya Kaligis, Tuhan Yesus memberkati. Dan di Manado ada Bapak Stanley. Kemudian kita kembali ke Jakarta menjumpai Ibu Fiona Halona Betty Purba, Tuhan Yesus memberkati. Dan tentu saja bukan hanya nama-nama yang baru ini, namun juga bagi saudara-saudara, Bapak Ibu yang sudah merespon di kolom komentar, yang selalu setia beribadah bersama dengan kami Jemaat GPDI Diaspora Tataran 1, baik yang ada di New York, di Jakarta, Surabaya, di Gorontalo, Makassar, di Papua, di Kota Mobagu, di Poso Ampana, bahkan umat Tuhan dimanapun berada yang selalu setia beribadah dan merespon di kolom komentar. Doa kami Tuhan Yesus selalu memberkati saudara. Dan saat ini kita mau bawa hati yang menyembah Tuhan. Kita percaya dalam hadiratnya kita diberi kekuatan dan kita diubahkan. Haleluya, mari semua umat Tuhan kita berdiri semua. Kita akan buka ibadah ini di dalam Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu ya Tuhan. Engkau sungguh baik dan teramat baik dalam hidup kami. Dan sampai hari ini kami terus menyaksikan dan kami terus memperlihatkan bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, sampai detik ini pertolongan Tuhan tetap sempurna dalam hidup kami. Berbagai hal telah kami lewati. Di masa-masa ini kami percaya Allah Immanuel terus beserta dengan kami. Apapun yang kami kerjakan hari-hari ini, kami percaya pertolongan, penyertaan Tuhan yang sempurna, bahkan paripurna dalam hidup kami, terus beserta dengan kami. Terima kasih Bapa, kami akan menikmati hadirat-Mu, kami akan menikmati firman-Mu, bahkan sukacita dari sorga akan menjadi bagian kami pagi hari ini. Semua yang akan mengambil bagian dalam pelayanan pagi hari ini, pemimpin pujian, pemain musik, semua yang terlibat dalam til altar, bahkan terlebih hamba firman-Mu, Tuhan akan mengurapi secara spesial dan semuanya kami kembalikan untuk memuliakan nama dari Tuhan Yesus Kristus. Biarlah semangat api Pantekosta terus menyala dalam hidup kami, terus tetap kami berjuang, kami melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, dan biarlah semuanya kami kembalikan untuk kemuliaan nama daripada Tuhan. Kami percaya tempat ini semuanya sepenuhnya dikuasai oleh
kuasa Roh Kudus, dan tidak ada tempat bagi iblis di tempat ini. Dan kami percaya kami akan bersorak memuliakan Tuhan lebih dari apapun juga. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, dan semua umat Tuhan yang dalam persiapan menuju ke tempat ini, Tuhan menolong, Tuhan menibakan dengan selamat sejahtera daripada Tuhan. Kami bersama-sama memuliakan dan mengagungkan nama daripada Tuhan. Terpujilah Tuhan dari kekal sampai kekal. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, jemaat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ada sukacita pagi hari ini. Haleluya. Mari jemaat Tuhan yang bersukacita, mari lambaikan tanganmu. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kami sesuaikan kehidupan kita. Amin. Puji nama Tuhan. Saat ini kita akan memuji, muliakan akan nama Tuhan. Jemaat Tuhan yang siap memuji Tuhan, lagi saya undang kita semua bangkit berdiri. Sama-sama kita angkat pujian ini. Pandang saja kepada Yesus. Haleluya. Yesus, Dia yang ku cinta. Haleluya. Pandang saja kepada Dia yang berkuasa, Dia yang berkuasa. Pandang saja kepada Yesus dengan bersuka. Kita pandang terus pada Yesus. Lagi angkat pujian dari awal. Haleluya. Pandang saja kepada Dia yang ku cinta, Dia yang ku cinta. Haleluya. Pandang saja kepada Yesus, Dia yang berkuasa. Pandang saja kepada bersuka. Haleluya Yesus. Kita pandang terus pada Yesus. Hati lagi angkat menjadi dari awal. Pandang saja kepada Yesus, Dia yang ku cinta. Haleluya Yesus. Pandang saja kepada Yesus, Dia yang berkuasa. Haleluya. Pandang saja kepada dengan bersuka, dengan kita pandang terus, kita pandang terus pada Yesus. Sekali lagi akan berdiri dari awal. Pandang saja. Pandang saja kepada Yesus, Dia yang ku cinta. Pandang saja. Pandang saja kepada Yesus, Dia yang berkuasa. Haleluya Yesus. Pandang saja kepada Yesus dengan bersuka. Kita pandang terus
setia sampai di ujung jalanmu. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan, haleluya. Jemaat Tuhan dipersilakan untuk duduk kembali. Mazmur 26 ayat 3 berkata, sebab mataku tertuju pada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaranmu. Amin. Tuhan Yesus, baik ini maupun nanti, kami mau nyatakan atas hidup kami, Tuhan, Engkau segala-galanya bagi kami. Kami tidak bisa hidup tanpa Engkau, Tuhan. Dalam setiap langkah hidup kami terlalu butuhkan Tuhan dalam segalanya. Pegang tangan kami terus, Tuhan, dalam perjalanan hidup kami. Thank you, Lord. Kami bawa hidup kami saat ini di hadirat Tuhan, untuk menyembah-Mu, untuk mengagungkan Engkau, untuk memuji Engkau, Tuhan. Thank you, Lord. Kau Bapa yang mengasihi, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku.
Kami datang padamu Tuhan, membawa pujian kami, karena Kau kami layani sembah, kami tinggikan Tuhan. Haleluya, Kau yang ditinggikan. Haleluya, terima kasih Tuhan, Kau yang ditinggikan, layani sembah. Sediakan bagiku pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Jangan sinar, buktikan Kau besar, tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhan. Kami datang padamu Tuhan, menyembah-Mu, kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Kami mau memuji nama-Mu. Membawa pujianku, Hanya kekuatan, hanya kekuatan hadirat-Mu sanggup menjaga hatiku. mendekat padamu Tuhan. Mendekat padamu, Mau sentuh hatimu, ku mau sentuh hatimu. Ya, ku melihat kemuliaan yang Kau sediakan bagiku. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu bersihkan, buktikan Kau besar, tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhan. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu bersihkan, buktikan Kau besar, tiada yang seperti-Mu Yesus Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku.
sepertimu Yesus Tuhanku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. bersabdalah Tuhan lewat hamba-Mu. Sejauh mana siaran ini dijangkau, sekalipun kami terpisah dengan tempat, jarak, dan waktu, kami percaya kuasa Tuhan mempersatukan kami dalam hadirat Tuhan yang kuat yang mencengkeram kami. Firman Tuhan disampaikan saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, Kau yang menguasai hati dan pikiran kami untuk tertuju kepadamu, hanya memandang Yesus. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Umat Tuhan Jemaat GPD Diaspora Tataran 1 dan umat Tuhan dimanapun berada. Saat ini tentu saja dengan penuh kerinduan kita mau terima firman Tuhan. Dan firman Tuhan akan disampaikan oleh Wakil Gembala kami langsung dari Pekanbaru. Mari kita coba menghubungi Ibu Joyce di Pekanbaru. Shalom, selamat pagi Ibu Joyce.
Selamat pagi Vita, Shalom. Puji Tuhan, Ibu Joyce, kami rindu dengar firman Tuhan hari ini dan silakan Ibu Joyce menyampaikan bagi semua umat Tuhan yang sudah siap dengan penuh kerinduan untuk menerima firman Tuhan. Terima kasih Vita. Shalom pemirsa yang ada di rumah, jemaat diaspora yang saya sapa dalam kasih Tuhan. Saya percaya hari ini adalah hari yang sangat diberkati oleh Tuhan, di mana kita boleh datang dengan biasa, tetapi pulang kita akan membawa berkat-berkat ilahi yang luar biasa. Mari pemirsa dan jemaat Tuhan diaspora, kita akan baca sama-sama di dalam suratan Efesus pasal 5, ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-10. Suratan Efesus pasal 5, ayat 7 sampai ayatnya yang ke-10. Firman Tuhan berkata seperti ini. Sebab itu, janganlah kamu berkawan dengan mereka. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran, dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Saudara yang diberkati Tuhan, kita sedang ada di penghujung zaman. Kita adalah generasi terakhir yang sedang menanti kedatangan Tuhan kali yang kedua. Oleh sebab itu, kita diperingatkan Tuhan kembali untuk hati-hati dalam kita berkawan, hati-hati dalam kita bergaul. Kenapa? Karena bergaul atau berkawan itu kita. Dengan siapa kita bergaul, seperti itulah kita jadinya. Ketika kita lebih banyak bergaul dengan orang-orang yang hidupnya tidak mengenal Tuhan, yang hidupnya sembrono, yang hidupnya tenggelam dalam hawa nafsu, maka akan seperti itulah kita. Karena ingat baik, dosa itu sangat menginfluence kehidupan rohani kita. Di akhir ini, iblis sedang bekerja 2 kali ganda untuk merusak tatanan ilahi dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu Alkitab datang pada kita pada pagi hari ini, mengingatkan kita untuk selektif dalam berkawan. Jangan sembarangan dalam berkawan. Ujilah yang berkenan kepada Tuhan. Yang Tuhan mau ketika kita sedang menanti kedatangan Tuhan. Ada 3 hal yang saya pelajari dalam hal ini. Yang Tuhan ingin kita uji apakah ini berkenan atau tidak. Kita mau lihat sama-sama saudara ya di jemaat Pergamus. Bagaimana Tuhan mengingatkan jemaat ini. Wahyu pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-12. Kita baca aja seluruhnya. Wahyu pasal 2 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-17. Nanti saya akan bukakan satu persatu hal-hal yang Tuhan tidak berkenan, yang harus kita hindari, sehingga hidup kita tidak akan masuk dalam jerat-jerat iblis. Wahyu pasal 2 ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-17. Firman Tuhan berkata seperti ini. Dan tuliskan kepada malaikat jemaat di Pergamus, inilah firman Dia yang memakai pedang yang tajam dan bermata 2. Aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana, di tempat tahta iblis, dan engkau berpegang kepada namaku, dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku, juga tidak pada zaman Antipas saksiku yang setia, kepadaku yang dibunuh di hadapan kamu, di mana iblis diam. Tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam, yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel, supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Demikian juga ada padamu orang-orang yang berpegang pengikut, sebab itu bertobatlah. Jika tidak demikian, aku akan segera datang kepadamu dan aku akan memerangi mereka dengan pedang yang di mulutku ini. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi
dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih yang di atasnya tertulis nama baru yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh penerimanya. Saudara yang diberkati, ada 3 hal yang Tuhan ingatkan kepada jemaat Pergamus. Kita baca mulai dari ayatnya yang ke-13. Dia berkata di sini, saudara, di dalam ayatnya yang ke-13, dia bilang, aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana, di tempat tahta iblis. Ingat baik, iblis sedang buat tahta di dalam, mau coba-coba buat tahta di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Tetapi saudara juga ingat bahwa Tuhan ini butuh tempat kediaman. Saya pelajari dari perjanjian lama, Tuhan bangun tabernakel karena dia ingin berdiam di tempat itu. Dia ingin membuat tahta Tuhan di mana dia boleh bersemayam di tempat itu. Dan ingat baik, iblis juga meniru gaya itu. Dia ingin berbuat tahtanya di dalam kehidupan anak-anak Tuhan di akhir zaman. Oleh sebab itu saudara yang diberkati Tuhan, hati-hati dengan siapa kita berkawan. Hati-hati, waspada, berjaga, minta hikmat Tuhan, uji mana yang berkenan. Dimanapun Anda berdiri hari ini, Anda selalu harus menguji, ini berkenan atau tidak, ini menyenangkan Tuhan atau tidak. Kenapa? Karena iblis di akhir zaman ini akan senantiasa sibuk membangun tahtanya di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Dia mencoba mencemari, dia mencoba menajiskan, dia mencoba membutakan kita. Tujuannya hanya satu, supaya kita hidup di dalam hawa nafsu, kepentingan kerajaan iblis, dan kita akan masuk di dalam neraka yang kekal buat selama-lamanya. Hati-hati saudara. Coba kita periksa dulu Alkitab. Saya rindu sekali kita baca di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-6 ayat 19. Di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-6 ayat 19 sampai ayatnya yang ke-20. 1 Korintus pasal 6 ayat 19 sampai 20, firman Allah berkata seperti ini. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah, kudus yang diam. Bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dengan harganya, telah lunas dibayar. Karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Sedang diberkati Tuhan, iblis sedang mulai mencemari tubuh kita dengan hal-hal yang najis, dengan hal-hal yang cemar. Dia mulai hancurkan tubuh kita, saudara, tubuh rohani kita. Dia mulai tinggal di dalam, dia mulai berkerajaan, dia cemarkan, dia najiskan. Karena dia tahu tubuh kita adalah bait Allah. Oleh sebab itu Roma 12 ayat 1 berkata begini, persembahkanlah ya tubuhmu sebagai korban yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Karena itulah ibadahmu yang sejati. Bayangkan ketika kita mempersembahkan sebagai korban yang berkenan, yang kudus kepada Tuhan, sudah itu ibadah kita yang sejati. Saya pelajari di sini. Kenapa Alkitab tulis seperti ini? Karena tubuh kita bait Allah, di mana Allah berdiam, Allah bersemayam di dalam kehidupan kita. Dan ini yang coba dirusak oleh iblis. Iblis mau bangun tahtanya di atas tubuh kita, di dalam kehidupan kita. Lewat apa? Lewat kecemaran, lewat hal-hal duniawi. Dia mulai kotori kehidupan kita dengan segala keadaan di sekitar kita. Dan kalau kita tanggapi, maka kita akan membangun tahta iblis dalam hidup kita. Kita pikir kita sedang membangun tahta Tuhan karena kita sering ke gereja, tetapi kita tidak mengampuni. Kita ke gereja, tetapi kita hidup dalam dusta. Kita ke gereja, tapi kita hidup dalam zina. Kita ke gereja, kita hidup dalam percabulan. Kita ke gereja, kita entertain dosa. Kita ke gereja, kita hidup tidak sesuai dengan legalitas hukum Alkitab. Saudara, jangan saudara pikir ini biasa. Saya mau bilang sama saudara, Anda sedang membangun tahta iblis dalam hidupmu.
Karena Anda ke gereja itu terkadang hanya sebuah seremonial. Yang paling penting buah-buah akibat Anda ke gereja. Kelakuan Anda harus menjadi panggung Anda di dalam keluarga Anda, di dalam lingkungan Anda. Orang harus lihat Yesus bukan ketika Anda ada di gereja, tetapi waktu Anda ada dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga orang akan berkata, aku mau seperti ibu itu, aku mau seperti bapak itu, aku diberkati dengan ibu itu, aku diberkati dengan bapak itu. Saudara ingat baik, tubuh ini adalah persembahan kita. Tubuh ini adalah ibadah yang sejati kita. Di dalam tubuh ada hati kita, ada pikiran, ada kehendak kita. Oleh sebab itu kita harus jaga baik-baik. Jangan sampai kita ada di gereja, tetapi tahta iblislah yang kita bangun dalam hidup kita. Iblis paling senang tinggal di hati yang pahit. Iblis paling senang tinggal di hati yang kecewa. Iblis paling senang tinggal di hati yang penuh dengan kebencian. Iblis paling senang tinggal di hidup yang penuh dengan hawa nafsu duniawi. Iblis paling senang hidup di hati yang benar-benar tidak dijaga kebersihannya. Oleh sebab itu jagalah tubuhmu, karena itulah ibadahmu. Jagalah tubuhmu, karena disinilah tempat Tuhan berdiam. Ini tabernakelnya Tuhan, ini ruang maha kudusnya Tuhan, yang kita harus jaga senantiasa. Bagaimana kita menjaga tubuh kita untuk menjadi tahta Tuhan, selalu hidup di bawah kaki Tuhan. Tuhan selalu hidupmu dengan hadirat Tuhan, penuhi hidupmu dengan hal-hal yang ilahi, penuhi hidupmu dengan hal-hal yang rohani. Baca Alkitab, kejar Tuhan lewat firman-Nya, saudara yang diberkati Tuhan. Teruslah berdoa, teruslah mendengarkan pujian, teruslah hatimu bernyanyi untuk Tuhan. Maka tahta iblis tidak akan pernah terbangun dalam hidupmu. Kenapa? Karena api yang membakar iblis adalah ketika engkau berdoa. Api yang membakar iblis ketika pujian penyembahan ada dalam hidupmu. Dan orang yang suka berdoa, orang yang senantiasa memuji membesarkan nama Tuhan, saya terlalu percaya hidupnya menjadi persembahan. Oleh sebab itu saudara yang diberkati, hari-hari ini kita berjaga-jaga. Biar hidup kita menjadi tahtanya Tuhan. Biar didapati hidup kita menjadi tahtanya Tuhan. Yang kedua, yang sangat dibenci juga oleh Tuhan. Dia ingatkan kepada jemaat di Pergamus, ya, hal yang tidak berkenan. Kita lihat di dalam ayatnya yang ke-14 dari Wahyu tadi, ya, di dalam ayatnya yang ke-14. Tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau, di antaranya ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam. Saudara, ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam, yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Ajaran apa itu? Itu yang kita harus tahu pada pagi hari ini. Kita lihat sama-sama di dalam Yudas, ya, di dalam Yudas pasal 1 ayatnya yang ke-11. Saudara, kita baca Yudas pasalnya yang pertama. Yudas pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-11. Ya, kita lihat. Dia bilang begini. Celakalah mereka karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh Kain, dan karena mereka oleh sebab upah menceburkan diri ke dalam kesesatan Bileam, dan mereka binasa karena kedurhakaan seperti Korah. Garis bawahi, karena upah menceburkan diri ke dalam kesesatan. Ajaran Bileam itu ajaran upah. Saudara yang diberkati Tuhan, Tuhan Yesus itu berjanji di dalam Yohanes pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-10. Dia bilang, aku datang supaya engkau mempunyai hidup dan engkau mempunyainya dalam segala kelimpahan. Dengan kata lain, Tuhan tidak anti berkat, Tuhan tidak anti prosperity, Tuhan tidak anti diberkati, justru Dia datang dalam hidup kita supaya kita memperoleh berkat, kita memperoleh kelimpahan, kita mengalami prosperity, ya, dari Tuhan, kita mengalami hidup yang sangat diberkati oleh Tuhan. Tetapi saya mau bilang sama saudara, waktu kita mengiring Tuhan, jangan jadikan kelimpahan berkat adalah motivasi hidup yang utama. Sehingga waktu Anda melayani, motivasimu berkat. Waktu Anda sedang melayani Tuhan, motivasinya upah. Kalau enggak dikasih upah, kalau tidak dikasih berkat, mundur dari Tuhan. Jangan saudara, saya mau bilang,
Motivasi kita dalam Tuhan bukan upah, ya. Motivasi kita melayani Tuhan bukan upah. Ingat baik-baik saudara. Saudara dapat upah atau tidak dari manusia, yang pasti Tuhan tidak pernah tidak memberikan saudara upah. Saudara, dalam pelayanan saya, di mana saya pergi dan berada, saya selalu mengembalikan itu untuk tempat-tempat di mana saya pergi. Setiap mereka memberikan saya upah, saya kembalikan itu untuk tempat-tempat di mana saya pergi. Kenapa? Karena saya selalu jaga hati saya. Saya tidak mau untuk bermotivasi upah, saudara. Walaupun itu hamba Tuhan harus hidup dari ayatan. Tapi sebagian besar, 90% dalam hidup saya, saudara, saya selalu kembalikan. Karena saya tahu juga mereka membutuhkan. Saudara yang diberkati Tuhan, hari-hari zaman akhir ini, orang akan bermotivasi uang, ya. Dimanapun orang melayani selalu uang, selalu upah kehormatan, upah keuangan, itu yang dikejar. Jangan saudara, saya mau bilang sama saudara, upah, keuangan, kehormatan, jangan jadikan motivasi dalam saudara melayani dan mengiring Tuhan. Kenapa? Karena yang Tuhan suruh cari dalam hidup kita bukan upah. Yang Tuhan suruh cari dalam hidup kita bukan kehormatan. Tuhan berkata di dalam Matius 6 ayat 33, dia bilang, carilah dahulu kerajaan Allah, maka segala sesuatu dia tambah. Kalau saudara sudah melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, saudara sudah memberikan yang terbaik untuk Tuhan, saudara sudah memberikan segalanya untuk Tuhan, ingat baik, Tuhan akan tambah kepada saudara. Apa yang dia tambah? Kebajikan, kemurahan belaka. Itulah yang akan mengikuti engkau. Kata Mazmur 23 ayatnya yang ke-6. Kebajikan, kemurahan belaka yang akan mengikuti engkau seumur hidupmu. Kalau Anda melayani sungguh-sungguh dengan Tuhan, maka engkau akan melihat kebaikan Tuhan, jaminan Tuhan. Tuhan akan berikan dalam hidupmu. Saudara, jangan jadi orang yang sedikit-sedikit cari keuntungan. Jangan jadi orang yang selalu upah yang dikejar, melayani karena upah, hidup karena upah. Sebagai hamba Tuhan, saya selalu mau ingatkan kepada kita, jangan hidup karena upah, jangan cari upah, cari kerajaan Allah, maka upah akan datang dalam hidupmu. Karena Tuhan punya 1000 cara untuk tolong kita. Manusia gak bisa tolong, dia kirim burung gagak untuk kasih makan Elia. Saudara, saya pelajari di Alkitab, semua tanda heran, tanda mujizat terjadi karena orang tidak pernah mengejar upah. Motivasi hanya yang mencari Tuhan. Saudara, waktu kita mencari Tuhan, Tuhan disenangkan. Apa sih yang tidak dia kasih sama hidup kita? Waktu papa kita senang dengan apa yang kita buat sama dia. Apa yang dia tidak kasih dalam hidup kita. Waktu mama kita senang dengan apa yang kita buat dengan dia. Apa yang dia tidak kasih sama kita. Kalau manusia saja bisa berbuat itu, apalagi Bapa di sorga yang sudah memberikan nyawanya bagi saya dan saudara. Dia akan berikan. Karena Tuhan tidak pernah mau berhutang. Tuhan bilang, apa yang kau tabur itu yang kau tuai. Kau beri banyak, aku juga akan memberi yang lebih banyak. Itu standar Tuhan dalam hidup kita. Tetapi upah jangan jadikan motivasi. Bileam menjadikan upah adalah motivasi. Sehingga akhir zaman ini saudara lihat. Mengerikan sekali orang cinta uang. Orang mulai mengejar uang. Hanya karena uang orang jadi berantem. Hanya karena uang orang mundur dari pekerjaan Tuhan. Hanya karena kehormatan orang tidak merasa dihargai, gereja boleh pecah. Oleh sebab itu, hiduplah dalam takut akan Tuhan. Saya percaya kok saudara, orang yang mencintai Tuhannya selalu akan menjadi pemberi. Kenapa orang itu suka memberi? Orang heran, kenapa sih orang ini suka sekali memberi? Dia hidup hanya untuk memberi. Alasannya cuma satu, karena dia mencintai Tuhannya. Saudara, orang yang mencintai Tuhan tidak akan pernah puas untuk memberi. Dia sudah memberi ini, mau tambah lagi memberi, mau tambah lagi memberi. Gak pernah puas, karena cinta akan Tuhan menghanguskan dia. Cinta akan Tuhan itu membuat dia ingin mengorbankan segala-galanya, asal Tuhan disenangkan. Oleh sebab itu alasan kita melayani, bukan karena upah, tapi karena cinta. Karena kita mencintai Tuhan, maka kita mau melayani Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh dengan Tuhan, bukan supaya gembala kita hormat. Kita mau sungguh-sungguh dengan Tuhan, bukan supaya orang-orang di sekitar kita salut. Kita mau sungguh-sungguh dengan Tuhan, bukan supaya kita diberkati. Itu pasti saudara diberkati. Kalau saudara melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, efek dari apa yang kau buat bagi Tuhan selalu ada upah. Karena Tuhan ini Tuhan yang ahli menghitung. Dia bukan cuma menghitung upah kita, dia hitung rambut kita, air mata kita dia tampung, sengsara kita dia daftarkan, upah kita juga dia daftarkan. Makanya dia bilang dia selalu memberi upah dengan tepat, saudara. Dia tidak mau berhutang.
Oleh sebab itu jaga motivasi hati kita. Yang kedua ini, ayat ini saudara bicara, jaga motivasi hati kita, jangan seperti Bileam yang sedikit-sedikit cari upah. Mau upah kehormatan, upah penghargaan, keuangan, dan lain sebagainya. Jangan jadikan itu motivasi. Coba periksa hatimu, biar motivasi hidupmu. Carilah dahulu kerajaan Allah, segala sesuatu Dia tambah. Mazmur 23 ayat 6 bilang, kebajikan dan kemurahan belaka yang akan mengikuti engkau seumur hidupmu. Saudara, kalau saudara baca di Matius 6 ayat 33 itu, di bawahnya dia bilang, jangan kamu khawatir. Setelah dia bilang, carilah dahulu kerajaan Allah. Iya kan? Di bawah itu, maka segala sesuatu akan ditambahkan kepadamu. Di ayat berikutnya, di ayat 34 dia bilang, jangan kita khawatir. Kesusahan hari ini cukuplah untuk sehari. Yang Tuhan mau kita hidup cari kerajaan Tuhan. Maka segala sesuatu Dia tambah. Tuhan tidak pernah mau berhutang. Hidupmu, motivasimu hanya untuk berkenan kepada Tuhan. Tidak lebih dari itu. Yang ketiga, kita baca di dalam ayatnya yang ke-15. Ayatnya yang ke-14 ya. Ayat 15 dia bilang begini. Tadi ayat 14, sekarang kita baca di ayat 15 dari Wahyu tadi. Karena dari situlah kita akan belajar tentang kehendak Tuhan. Ayatnya yang ke-15. Nah, dia bilang begini. Oke. Demikian juga ada padamu orang-orang yang berpegang kepada ajaran pengikut Nikolaus. Jadi yang pertama Tuhan ingin kita bangun tahta Tuhan, bukan tahta iblis. Jadikan tubuhmu tempat kediaman Tuhan. Ya, karena Tuhan itu suka berdiam. Dia bangun tabernakel supaya Dia bisa berdiam. Dia menebus saya dan saudara supaya hidup kita jadi tempat Dia berdiam. Untuk Dia bersemayam. Dia tinggal permanen. Sehingga saudara, Dia akan bilang, aku akan memberikan kepada roh anak, padamu roh anak, di mana engkau akan memanggil aku Aba ya Bapa. Kan gitu ya. Sehingga Dia bilang begini, roh yang ada di dalammu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Karena ternyata hidup ini tempat Tuhan tinggal secara permanen. Jadi yang pertama, bangun tahta Tuhan bukan tahta iblis. Yang kedua, jangan ikuti ajaran Bileam. Ajaran apa itu? Upah. Yang selalu motivasinya upah. Cari pujian, cari kehormatan, cari uang, cari keuntungan. Tuhan sudah bilang carilah kerajaan Allah. Cari dulu perkenanan Tuhan. Segala sesuatu Dia tambah. Tuhan tidak mau berhutang. Yang ketiga, yang Tuhan juga gak mau kita hidup dalam ajaran Nikolaus. Saudara, Nikolaus ini siapa? Dia adalah 7 diaken di Kisah Rasul pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-5. Dia 7 diaken, dia hidup pada zaman Stefanus. Ya, ini yang si Nikolaus. Nah, Tuhan ingatkan juga kepada jemaat Efesus di dalam Wahyu 2 ya, ayatnya yang ke-6. Saudara, Tuhan benci, coba kita lihat sama-sama di dalam Wahyu pasal 2 ayatnya yang ke-6. Kita lihat dulu sebentar ya. Wahyu pasal 2 ayatnya yang ke-6. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga kubenci. Tuhan benci ini. Ajaran dari Nikolaus. Ini ajaran apa saudara? Ini ajaran Titus pasal 1. Coba kita lihat ya. Di dalam Yudas pasal 1 ayatnya yang ke-14. Coba kita lihat Yudas pasalnya yang pertama. Sebentar ya. Kita lihat dulu di dalam, saya salah. Yudas pasalnya yang pertama ayatnya yang keempat, bukan 14, tetapi ayatnya yang keempat. Yudas pasal 1 ayatnya yang keempat. Oke, itu dia. Sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyelusup di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum.
Mereka adalah orang-orang yang fasik, yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka dan menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Ini ajaran Nikolaus. Ajaran apa saudara? Memanfaatkan kasih karunia untuk hidup bebas, untuk hidup dalam hawa nafsu. Ini ajaran yang sangat mengerikan. Yang berkata begini, kita bebas berbuat dosa. Yesus sudah mati bagi saya dan saudara. Jadi tidak apa-apa berbuat dosa. Hidup kompromi. Padahal saudara, kita lihat ya, Filipi pasal 2 ayatnya yang ke-12. Coba kita lihat sebentar di situ. Filipi pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-12. Firman Tuhan berkata seperti ini. Filipi 2 ayat 12. Dia bilang begini. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Waktu kata taat itu ditulis, di situ ada harga yang harus kita bayar. Orang itu mau taat. Orang misalnya saudara ya, kita dihina, kita dibenci, kita mengampuni. Itu kita bayar harga. Waktu kita mengampuni, kita tidak sedang bersukacita. Saudara, waktu kita memaafkan orang yang jahat sama kita, kita bukan dalam posisi bergembira. Kita dalam posisi sedih, di mana kita tidak mau mengampuni, tapi karena ketaatan ini kita mau mengampuni, ya. Itu garis bawahi kata taat itu. Dia bilang, "Hai saudara-saudara yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan apa? Takut dan gentar. Bukan saja seperti aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir." Keselamatan itu harus dikerjakan dengan takut dan gentar, bukan hidup bebas, bukan hidup sembrono, bukan hidup dengan hawa nafsu. Saudara, takut dan gentar artinya begini, kita harus pasang alarm dalam hidup kita, kita harus pasang hukum dalam hidup kita, sehingga waktu kita buat dosa, alarm itu bunyi, ya, alarm itu mulai berbunyi, nit, awas, dosa, nit, jangan mencuri, nit, jangan iri hati, nit, jangan berzina. Itu alarm yang harus kita pasang dalam hidup kita. Itu artinya kita mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Sekarang khotbah-khotbah yang populer itu yang isi listening preaching, di mana telinga dengar itu enak, ya, di mana menyamankan kedagingan. Saudara, kasih karunia adalah hak kita, Tuhan telah berikan dengan cuma-cuma. Tapi jangan kita manfaatkan. Mentang-mentang Yesus sudah mati bagi saya dan saudara di kayu salib. Oh, hidup aja dalam hawa nafsu. Ada kasih karunia, ada kebaikan, Tuhan nggak bisa saudara. Kita nggak bisa memanfaatkan itu. Firman Allah bilang kalau kesalehanmu tidak melebihi orang Farisi, orang Saduki, Anda tidak berhak atas kerajaan surga. Bahkan ada ayat lain bilang begini, bahkan orang benar saja hampir-hampir tidak bisa diselamatkan. Dia bilang di ayat ini, kerjakan keselamatanmu dengan apa? Takut dan gentar. Artinya kita nggak boleh hidup sembarangan, saudara. Kita harus jaga nama baik Tuhan dalam hidup kita. Karena hidup kita ini bukan milik kita. Kita sudah ditebus dengan harga yang mahal. Oleh sebab itu waktu kita berjalan, waktu kita berpakaian, waktu kita bertransaksi dengan orang lain, waktu kita bercengkerama dengan orang lain, waktu kita makan di restoran, kita berbicara dengan seseorang, kita nggak boleh bicara asal bunyi, asal jadi, tidak bisa. Waktu kita memarahi anak-anak kita yang nakal di depan banyak orang, kita tidak bisa sembarangan memaki anak-anak kita. Karena apa? Orang akan lihat kita. Orang akan lihat Yesus dalam hidup kita. Harus menjaga, saudara. Jangan sampai kita memanfaatkan kasih karunia. Oh, karena Tuhan sudah mati bagi saya, hutang saja tidak usah bayar. Tidak apa-apa. Tidak bisa. Anda berhutang, Anda harus bayar. Seperti itu. Jangan memanfaatkan kasih karunia hanya untuk hidup bebas. Tuhan gak suka. Ujilah yang berkenan. Itu kata Tuhan. Karena kita sudah hidup dalam terang. Menjadi anak-anak terang yang tidak membangun tahta iblis tetapi membangun tahta Allah. Dengan cara apa? Menjaga tubuh sebagai korban yang hidup dan berkenan. Menjaga tubuh sebagai tempat roh Allah berdiam. Amin saudara. Tempat persemayaman Tuhan. Tabernakelnya Tuhan. Seperti itu.
Dengan cara apa? Rajin di kaki Tuhan. Rajin memenuhi hidup kita dengan nyanyian syukur. Isi semua telinga kita ini gerbang-gerbang yang boleh dimasuki iblis, celah-celah iblis dengan hal-hal yang rohani. Pilih dengan siapa kita berkawan. Ya, cari yang membangun, yang berkenan, dan yang menyenangkan hati Tuhan. Yang kedua, jangan ada orang-orang yang mencintai upah, tapi carilah kerajaan Allah. Cintai Tuhan dengan segenap hati. Tuhan sanggup pelihara saudara. Bahkan apa yang tidak pernah saudara pikirkan dan doakan, Tuhan selalu sediakan. Saya mendengar begitu banyak kesaksian. Bagaimana orang-orang yang begitu tulus melayani Tuhan. Yang begitu mencintai Tuhan. Dia tetap naik, tidak turun. Jadi kepala bukan ekor. Karena apa? Legalitas Tuhan dalam hidup kita. Dia bilang kebajikan, kemurahan belaka akan mengikuti engkau. Kenapa? Karena engkau mau ada di rumah Tuhan sepanjang masa. Itu dia bilang. Oleh sebab itu, saudara, jangan cari upah dalam melayani. Cari perkenanan Tuhan. Yang ketiga, jangan ikuti ajaran Nikolaus. Ajaran apa? Memanfaatkan kasih karunia. Hidup semena-mena, hidup sembrono, hidup bebas, hidup dalam hawa nafsu, ya, duniawi, ya, yang mengentertain dosa. Jangan, saudara. Ingat baik, Tuhan bilang kejarlah kekudusan. Karena tanpa kekudusan, engkau tidak bisa melihat Allah. Sekali lagi, kekudusan itu bayar harga. Saudara, waktu kita mau hidup kudus, jangan saudara pikir itu nyaman. Tidak mudah untuk hidup kudus. Ada harga yang harus kita bayar, ada salib yang harus kita pikul. Tapi selama kita mau berusaha, makanya dia bilang kan, berusaha hidup kudus. Ngejar, ada perjuangan di situ. Roh Kudus, Roh Penolong akan menolong saya dan saudara. Sehingga hidup kita menjadi hidup yang berkenan kepada Tuhan. 3 hal ini kita jaga, maka kita akan melihat level rohanimu akan dibuat Tuhan naik dan tidak turun. Waktu engkau level rohanimu naik, engkau akan terbang seperti Raja Wali. Engkau akan melintasi setiap badai, engkau akan menembusi setiap keadaan dan musim, dan engkau akan punya kesaksian hidup di mana Allah yang kita sembah adalah Allah yang ajaib dan luar biasa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu pada hari ini. Kami telah mendengar firman di mana kami harus waspada, kami harus berjaga, kami harus selalu jadikan hidup kami sebagai tahta Tuhan, di mana Tuhan berdiam dan bersemayam. Kami harus menjaga tubuh kami sebagai persembahan yang hidup dan berkenan. Kami harus menjaga tubuh kami karena di dalam tubuh ini ada Roh Kudus berdiam, ada bayi Tuhan. Oleh sebab itu, tubuh ini senantiasa mau dicemari, dinodai oleh iblis dengan berbagai macam cara. Tetapi kalau kami ada di kaki Tuhan, hati kami penuh dengan nyanyian, telinga kami penuh dengan firman-Mu, maka kami tahu tidak ada iblis yang boleh menembusi kehidupan kami. Berkati kami Tuhan, dengan hati yang berkenan kepadamu, yang punya motivasi dan target fokus hidup hanya untuk mencintai Tuhan, hanya untuk berkenan kepada Tuhan, bukan untuk upah. Walaupun kami tahu Tuhan datang memberikan kami kehidupan dan kami memilikinya dalam segala kelimpahan. Bahkan Tuhan berkata, kebajikan dan kemurahan belaka itulah yang akan menyertai kami. Bawa hati kami untuk terus cinta Tuhan, tidak lebih dari itu. Maka kami akan mengalami berkat-berkat yang ajaib dan luar biasa. Buat kami menghargai pengorbanan-Mu di kayu salib, sehingga kami tidak menyalahgunakan kasih karunia-Mu, tapi kami semakin hidup dalam takut dan gentar terhadap dosa, terhadap kegelapan. Kami akan selalu berjaga-jaga karena kami tahu hidup kami adalah hidup yang memuliakan dan menyenangkan hati-Mu. Berkati kami semua yang sudah hadir pada hari ini. Semoga kami boleh diubahkan oleh Tuhan. Kami boleh menangkap sesuatu dari pemberitaan firman ini. Kami boleh dikuduskan. Kami boleh berubah oleh pembaharuan budi. Sehingga kami boleh menjadi orang-orang yang dapat menguji apakah ini baik, berkenan, dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Berkati jemaat yang ada di diaspora, yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang lemah dikuatkan. Berkati semua pemirsa yang sedang mengikuti siaran ini, dimanapun mereka berada. Mereka yang sedang mengalami tekanan-tekanan batin, mereka yang sedang mengalami intimidasi, mereka yang sedang mengalami peperangan demi peperangan. Tuhan berkati, Tuhan berikan kekuatan sehingga lewat firman ini mereka semakin kuat di dalam Engkau. Mereka semakin menjadi orang-orang yang hebat di dalam Engkau.
berkati yang sakit, berkati yang susah, berkati yang lemah. Kami yang mendengarkan firman Allah maupun hamba-Mu yang berbicara, sama-sama kami diberkati oleh Tuhan. Berkati sidang Tuhan yang ada di jemaat diaspora, berkati gembala sidang, berkati semua imam musik pujian, para pelayan, para jemaat, anak-anak sekolah minggu Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih buat hari yang penuh mujizat dan hari yang penuh dengan kemenangan. Kami sangat diberkati oleh Tuhan. Terpuji nama-Mu yang sudah memberkati kami pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berikan sorak-sorai pujian bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, Ibu Joyce, kami sangat diberkati lewat firman Tuhan hari ini. Begitu kuat pesan Tuhan yang boleh kami terima hari ini. Dan tentu saja Tuhan Yesus selalu memberkati Ibu Joyce dalam pelayanan. Tuhan pakai semakin heran, kesehatan kekuatan Tuhan anugerahkan terus bagi Ibu Joyce untuk mengangkat tinggi panji Tuhan dan melayani Tuhan lebih lagi. Ibu Joyce, sedikit saja sebelum kita berpisah hari ini, kami saksikan lewat medsos Ibu Joyce yang selalu memberkati kami. Ada hal-hal baru yang selalu dibuat di dapur hati ya. Saya lihat hari-hari ini semakin gencar dengan resep-resep baru ya. Saya lihat itu sangat luar biasa dan tentu saja memotivasi kami semua. Dalam hal memberi, Ibu Joyce yang sudah disinggung tadi ya, mungkin kalau memberi orang berpikir memberi yang biasa-biasa saja. Tapi yang kami saksikan dari sini, Ibu Joyce memberi yang terbaik ya. Contohnya ya, sedikit saja ya, seperti ayamnya itu kenapa nggak dipenggal saja, harus utuh gitu. Kalau cake-nya kenapa nggak dipotong-potong aja, harus yang utuh. Ya, Ibu Joyce sedikit saja bisa memotivasi kami untuk bisa lebih lagi memberi, mengajarkan kami lebih lagi memberi dalam Tuhan. Ya, terima kasih Vita. Jadi sebenarnya saya ini hanya terinspirasi saja dari cara Tuhan memberi ya. Tuhan itu selalu memberi yang terbaik. Setiap dia melayani, dia selalu bilang, jangan biarkan mereka pulang begitu saja, tetapi berilah mereka makan. Bahkan Yusuf dipakai menjadi orang kedua di Mesir, sebetulnya untuk memberi makan banyak bangsa. Kalau kita lihat di Kejadian 50, bukan cuma itu saja, Yesus adalah korban love, korban cinta, korban kasih yang terbaik. Dia memberikan hidupnya, dia pangeran sorga, dia berikan. Saya kalau dalam saya melayani Tuhan ya, saya tahu hidup ini kan hanya kesempatan. Orang dunia kenal kita lewat apa? Bukan dari talenta kita sebenarnya. Bukan dari cara kita berkhotbah, semua ini ada sekolahnya ya. Bukan dari cara kita berdiri di depan banyak orang, berkata-kata contohnya. Tetapi orang melihat sebetulnya adalah perbuatan. Dan saya percaya perbuatan kasih itu siapapun akan bisa menerima. Suku, bahasa, agama akan menerima dan mengerti apa itu bahasa kasih. Sehingga waktu saya memberi, saya nggak mau memberi yang biasa. Karena saya tahu Tuhan yang kita sembahkan Tuhan yang luar biasa. Jadi saya belajar untuk mengukir kebaikan ya, mengukir pelayanan itu lewat cara saya memberi. Sehingga waktu mereka menerima pemberian itu, saya mau mereka selalu gini, wow gitu kan. Selalu bersyukur. Saya nggak mau waktu mereka buka, mereka bilang, oh sama gitu. Nggak mau begitu. Saya mau selalu mereka terpesona. Karena apa? Saya sangat percaya kasih tidak pernah gagal. Kalau kita bisa memberi yang terbaik, maka saya percaya di pemberian ini ada pekerjaan Tuhan yang sedang dipermuliakan. Itu sebenarnya. Sehingga saya nggak pernah puas hanya dengan potong-potong. Saya nggak pernah puas hanya dengan biasa. Saya belajar untuk selalu memberi yang terbaik. Apa yang saya bisa, saya lakukan. Karena saya tahu masa hidup kita ini kan singkat. Ini sudah akhir zaman. Saya mau terus berprestasi dalam soal kasih. Karena saya belajar di Alkitab, dia bilang begini, demikian tinggal ketiga hal ini. Yang pertama iman, harap kan. Tetapi yang terbesar dari semua itu adalah kasih. Dia suruh kita kejar kasih, kejarlah kasih. Karena kasih ini yang tak berkesudahan. Kasih itu yang membawa orang kepada Tuhan. Lewat kasih orang bisa mengenal Tuhan. Sehingga saya selalu bilang kasih itu tidak pernah akan gagal. Yang lain boleh gagal, tapi kalau soal kasih gak akan pernah gagal. Kami melihat orang yang jahat sekalipun waktu kami kasihi, dia akan menjadi orang-orang yang tersentuh. Ya, jadi memang pelayanan kasih ini pelayanan hati.
Makanya saya namakan dapur hati. Ketika hati kita melekat dengan Tuhan, otomatis kita akan jadi seorang pemberi. Karena hanya Tuhan yang bisa membuat kita mampu untuk memberi. Memberi itu sama dengan menyerahkan nyawa sebenarnya. Karena di dalam memberi itu ada korban, ya. Tetapi itulah yang berkenan. Korban itu kan sakit, tapi itulah yang berkenan kepada Tuhan. Ya. Wow, luar biasa ya. Yang kami tahu ya, mohon maaf, tanpa sponsor tapi Ibu Joyce begitu luar biasa. Penyediaan Tuhan yang Tuhan nyatakan begitu hebat ya, yang bisa kami saksikan sampai hari ini. Karena yang luar biasanya, kalau sedikit mungkin jumlahnya ya, penyediaannya itu mungkin bisa dilakukan banyak orang. Tapi dalam jumlah yang banyak dan diberikan secara konsisten, itu luar biasa. Ya. Dan kami sangat termotivasi, kami sangat diberkati. Puji Tuhan Ibu Joyce, sekali lagi Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Haleluya. Sampai jumpa di pelayanan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati Ibu Joyce. Shalom. Shalom. Baiklah umat Tuhan dimanapun berada, saat ini kita akan menutup serangkaian ibadah hari ini dengan doa, dan doa akan dipimpin oleh Gembala kami yang terkasih, Pendeta Inyo Weoro SE MTH. Puji Tuhan, kita sudah dengar firman Tuhan. Biar itu boleh menjadi suatu kekuatan bagi kita di tengah-tengah dunia yang penuh dengan pergumulan. Mari kita akan segera tutup pekerjaan ini. Saya persilakan kita bangkit berdiri semua. Dan di dalam doa penamatan ini kita akan bantu dalam doa. Ibu Wakapolres Bolak Mongondo, Ibu Lydia Mailangkai, saat ini berada di Rumah Sakit Gorontalo. Biar kita bantu dalam doa. Tuhan boleh beracara, Tuhan boleh memberikan pemulihan, kesembuhan, biar nama Tuhan yang ditinggi muliakan. Demikian juga mungkin ada kekasih-kekasih yang lain yang sakit, biar semuanya itu kita bawa dalam doa. Kita nyanyi satu kali. Kasih Tuhan, kasih yang menyelamatkan, kasih Tuhan tak Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, puji syukur kembali kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu. Engkau Tuhan yang sangat baik, Engkau Tuhan yang sangat mengasihi kami.
Kami mengucap syukur atas lawatan Tuhan. Kami boleh menikmati kehadiran Roh Kudus di tempat ini. Kami boleh dipenuhi dengan kekuatan kuasa Tuhan yang begitu luar biasa. Firman Tuhan sudah disampaikan. Biar itu juga boleh menjadi kekuatan baru bagi kami. Dalam kami mengiring dan mengabdikan diri kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Engkau berkati seluruh umat-Mu. Jemaat Tuhan yang hadir pada pagi dan siang hari ini, biar mereka juga diberkati oleh Tuhan, diberikan kekuatan dan kemampuan dalam pengabdian dan pengiringan kepadamu. Terima kasih ya Bapa di sorga. Kami mau berdoa bagi seorang kekasih ibu dari Wakapolres Bulak Mongondo yang saat ini sedang terbaring sakit di rumah sakit Gorontalo. Kami percaya kekuatan kuasa-Mu yang tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Hari ini kami berseru kepada Engkau Tuhan. Mari Engkau arahkan pandangan mata-Mu ke tempat ibu ini sedang terbaring. Dia membutuhkan pertolongan tangan Tuhan. Dan dari tempat ini kami berseru kepadamu ya Bapa. Mari Engkau ulurkan tangan-Mu yang pernah berlobang paku. Jamahlah bagian tubuhnya yang sakit. Angkat penyakitnya di dalam nama Yesus. Biar kekuatan kuasa Allah dinyatakan saat ini. Kekasih ini boleh dipulihkan dan disembuhkan. Terima kasih Bapa di sorga. Dokter dan para medis yang menangani kekasih ini. Biar Tuhan selalu tuntun dengan kuasa-Mu. Beri petunjuk dari tempat yang maha tinggi. Sehingga dapat melakukan tugas-tugas sebagaimana mestinya. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau terlalu baik. Kami berdoa juga mungkin bagi kekasih-kekasih yang kami yang ada di luar sana. Kalau ada yang sakit Tuhan, Engkau juga lawati mereka. Engkau jamah, Engkau sembuhkan, pulihkan di dalam nama Yesus. Dan kami percaya semuanya ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati kekasih-kekasih kami yang berada di luar sana. Di belahan bumi lain yang berada mungkin di luar negeri sana. Yang sudah mendengar bahkan di seluruh pelosok tanah air. Berkati mereka Tuhan. Kuatkan iman mereka. Kalau ada yang belum diselamatkan, selamatkan dalam nama Yesus. Kami percaya apa firman yang sudah disampaikan tadi. Dia tidak percuma dia berlalu, tetapi akan menangkap jiwa-jiwa baru, dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu. Engkau berkati masyarakat Tata Arang 1. Selamatkan negeri kami. Beri kesejahteraan untuk negeri kami. Biar kuasa-Mu ada di negeri kami ini. Boleh menjangkau banyak-banyak jiwa. Diselamatkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami. Mulai dari pimpinan tertinggi dari bangsa ini. Sampai kepada aparat-aparat yang ada di daerah pedesaan. Demikian juga TNI dan Polri. Tuhan berkati mereka semua dalam menjalankan tugas-tugas yang diembankan di atas pundak mereka. Mereka dapat mengerjakan semuanya itu sesuai kehendak dari Tuhan. Berkati pemerintah kami yang ada di Provinsi Sulawesi Utara, di Kabupaten Minahasa, Kecamatan Tondano Selatan, bahkan di Kelurahan Tata Arang 1. Berkati mereka, beri mereka hikmat dari tempat yang maha tinggi dalam menjalankan amanah yang diempankan di dalam pundak mereka masing-masing. Terima kasih Bapa di sorga. Engkau memberkati sekali lagi seluruh anak-anak Tuhan yang hadir pada pagi dan siang ini. Tuhan, supaya mereka pulang tidak dengan susah, tidak dengan beban yang berat, bukan dengan pergumulan lagi, tapi mereka kembali dengan bebas dan sukacita, kemenangan yang dahsyat boleh dinikmati. Terpujilah nama-Mu, mereka akan kembalikan milik-Mu, membawa persembahan untuk kemuliaan nama Tuhan. Biar Tuhan berkati mereka dalam setiap usaha, dalam berbagai bidang usaha yang mereka kerjakan. Tuhan berkati, buka jalan dalam nama Yesus. Karena kami percaya Tuhan, firman-Mu tidak pernah gagal. Apa yang Engkau janjikan
Biar itu boleh direalisasikan dalam seluruh kehidupan umat-umat-Mu lewat usaha dan pekerjaan mereka. Terpuji, pujilah nama Tuhan. Terima kasih banyak Bapa Sorga. Manakala sebentar kami pulang, Engkau juga bersama dengan kami. Tibakan semua kami dengan selamat di rumah masing-masing kami. Demikian pada sepanjang minggu yang berjalan ini, hamba serahkan seluruh umat-umat-Mu ke dalam tangan Tuhan. Bungkus tutup mereka dengan kuasa darah-Mu. Pagari hidup mereka dengan api dari tempat yang maha tinggi. Sehingga apabila ada serangan-serangan dari kuasa kegelapan, sebelum dia tiba sudah dibakar hangus oleh api kuasa Allah. Roh maut dan kematian kami batalkan, kami tolak dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau Tuhan yang mulia dan ajaib. Inilah doa kami padamu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur, dan akhirnya terimalah berkat, rahmat dan nikmat dari Allah Bapa, kasih sayang dan kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, bahkan persekutuan dalam Allah Roh Kudus menyertai kita semua sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, silakan duduk. Ada sesuatu yang perlu saya sampaikan. Saudara, keadaan peralatan kita, baik sound system, musik, masih perlu adanya pembedahan. Ya, jadi perlu dibenahi lagi. Dan sehubungan dengan hal itu, maka nanti pada setiap hari Minggu terhitung mulai bulan Februari, kita akan adakan ekstra korban yang khusus untuk digunakan untuk maintenance semua peralatan-peralatan yang ada, baik musik, sound system, itu semua membutuhkan biaya. Jadi itu terhitung mulai bulan Februari. Ya, demikian juga untuk mulai bulan Februari dan seterusnya, ibadah tengah minggu, yaitu dimulai pada hari Kamis, itu kita akan segera hidupkan kembali. Ya, jadi mulai hari Kamis dan setiap hari Kamis untuk seterusnya, ya, kita akan beribadah di tempat ini mulai pukul setengah 7 tepat, ya, karena cuma 1 jam. Jadi 1 jam nanti bergilir dari Om Bapak, Kau Ibu dan semua wadah-wadah biar boleh berfungsi, dan saya harap supaya semua itu dilibatkan dalam pelayanan. Ya, kita bekerja selagi masih siang, selagi kita masih kuat, karena sebentar kalau sudah kita tidak berdaya lagi, tapi kalau kita sudah buat sesuatu untuk Tuhan, upah kita sangat besar. Ya, jadi mari bangkitkan semangat kita, ya, bangkitkan kasih yang mula-mula, biar itu terus membara dalam setiap kehidupan kita. Ya, supaya karena kalau Tuhan datang, dia katakan begini, masihkah ada iman yang saya jumpai? Ya, jadi saudara tahu iman itu, banyak orang berkata bahwa iman itu seperti Ibrani 11 ayat yang pertama. Iman itu dikatakan di situ apa namanya? Apa yang kita tidak lihat atau dasar dari apa yang kita harapkan. Tapi sebetulnya itu cuma definisi dari iman. Tapi iman itu adalah ketika kita dengar firman Kristus.
Jadi ketika kita dengar firman Kristus, itu iman. Firman Kristus artinya firman yang dihidupkan oleh kuasa Roh Kudus. Firman yang dihidupkan oleh kuasa Roh Kudus. Itu firman Kristus. Ya, itu yang menimbulkan atau mendatangkan atau membuat iman di dalam hidup kita. Ya. Itu yang membuat. Jadi itu membangkitkan iman dalam kehidupan kita. Ya. Tapi kalau kita tidak pernah dengar firman, banyak orang Kristen berkata, saya orang beriman, tapi 2 tahun 1 kali datang di gereja. Itu bukan beriman itu. Karena firman Tuhan katakan di dalam Roma tadi, bahwa iman itu timbul karena mendengar firman. Firman Kristus. Di situ firman Kristus. Ya, firman Kristus. Kalau firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu itu semua firman Tuhan. Tapi apakah Taurat itu menimbulkan iman? Ya, Taurat menimbulkan iman atau tidak? Sementara firman Tuhan katakan orang yang menjalankan hukum Taurat dia berada di bawah kutuk. Jadi firman yang dihidupkan oleh kuasa Roh Kudus itu yang bikin iman dalam kehidupan kita. Ya, makanya kita bangkitkan cuma dengan syarat prokes. Apa itu prokes itu? Protokol kesehatan harus orang lakukan dengan baik, cuci tangan, masker, jaga jarak. Ya. Jadi kenapa tidak boleh bergerombol, berkumpul? Karena itu akan mengakibatkan COVID. Jadi makanya pemerintah bilang jangan bergerombol. Biasanya ketika orang bergerombol, di situ COVID masuk. Makanya jaga jarak. Ya, itu saja yang orang lakukan. Ya. Begitu juga berulang-ulang saya katakan, kalau di rumah jangan dia berkumpul. Ya. Kalau ada dalam rumah tangga 8 orang, jangan ya pakai jarak, pakai masker. Ya. Jadi kita taati saja apa yang pemerintah instruksikan. Ya, karena pemerintah itu adalah wakil Allah dan pemerintah juga adalah hamba Tuhan. Jadi apa firman Allah bilang? Mereka direstui oleh Tuhan, diangkat oleh Tuhan. Ya, sekalipun dipilih oleh manusia, tetapi itu restunya dari Tuhan. Makanya kita harus turuti apa yang mereka instruksikan. Ya, yang akhir-akhir ini yang ribut, kebanyakan hamba-hamba Tuhan juga. Oh, vaksinasi itu akan apa katanya? Mengubah DNA kita. Dan itu so anam-anam. Itu tidak betul itu. Oh, itu sudah antikris, itu tidak betul. Kalau saudara pulang ke rumah, baca 2 Tesalonika pasal yang kedua ayat 6, di situ firman Tuhan katakan antikris itu belum bisa bekerja. Rohnya sudah bekerja, tapi oknumnya belum bekerja. Kenapa? Karena ada yang menahan. Ada yang tahan sampai antikris belum bisa, tidak dapat bekerja. Ya, siapa yang menahan? Anak-anak Tuhan. Saudara dan saya, anak-anak Tuhan yang menahan. Dalam ayat di situ dikatakan, kalau anak-anak Tuhan ini sudah dibawa ke penyingkiran, dibawa ke padang gurun, baru dia bekerja. Jadi kalau kita setia dalam Tuhan, setia, ya, dan datang pada waktunya, kita akan dibawa ke padang gurun, ya, kita akan berkumpul di padang gurun sana, ya, selama 3,5 tahun, baru saat itu antikris baru bekerja. Jadi itu dasar hukum kita. Jadi kenapa takut? Ya,
jelas. Sebelum antikris datang, gereja disempurnakan dulu. Sempurnakan dulu. Makanya saya katakan pribadi kita disempurnakan dulu. Tidak boleh ada marah, tidak boleh ada iri hati, tidak boleh ada dengki, tidak boleh ada cemburu, tidak boleh ada kesombongan. Itu semua dipulihkan. Baru penyembahan dipulihkan, pujian dipulihkan. Dan ini sedang mengarah ke sana. Jadi bagaimana dikatakan antikris bekerja? Satu diangkat, belum bisa diangkat. Ya, belum lagi kita akan masuk dalam pernikahan. Gereja Tuhan akan menikah. Jadi saya harap supaya kita tetap setia kepada Tuhan. Amin, saudara. Ikuti peraturan pemerintah. Kalau pemerintah katakan divaksin, vaksin saja. Ya apa-apa. Itu untuk menambah kekebalan tubuh kita. Banyak orang katakan, kalau kita sudah divaksin, Tuhan tidak ada di sini. Siapa bilang? Kan antikris belum bisa bekerja, masih ditahan. Yang menahan antikris itu adalah anak-anak Tuhan. Kalau di salinan lama katakan ada tiang-tiang yang tahan. Siapa itu tiang? Saudara dan saya. Gereja Tuhan. Begitu. Dan yang kedua, belum ada pemisahan. Kan sekarang kan belum ada pemisahan, pemeteraian kan belum ada. Nanti ada pemeteraian, ada pemisahan antara gereja yang sempurna dan gereja yang tidak sempurna. 5 anak darah yang pandai dan si bodoh. Jadi seperti itu. Jadi kita ikuti saja dasar firman Tuhan. Supaya kita tidak salah arah. Sama orang sok ketakutan. Oh, vaksinasi saya tidak mau. Kalau boleh sampai di umur 70 saya mau kasih lebih dulu. Cuma saya masih dibatasi umur 18 sampai 59. Jadi kalau 60 ke atas belum boleh. Padahal saya 76, saya lebih dulu. Karena itu akan ada kekebalan. Ya, jadi tidak usah takut, jangan bilang, oh ada chips di sini sudah mau kasih. Itu chips itu terjadi kalau orang sudah di padang gurun. Wanita yang tersisa, perempuan yang tersisa, yaitu 5 anak darah yang bodoh, mereka yang akan terima itu. Jadi syarat supaya kita dewasa lah. Insya Allah satu saat saya akan kembali uraikan satu persatu melalui ayat-ayat yang ada supaya jemaat lebih mengerti, lebih paham, supaya tidak salah. Haleluya, saudara. Jadi sekali lagi, mulai hari Minggu ada ekstra korban 1 kali ya untuk pembenahan semua ini, dan pada hari Kamis mulai Februari ini ada ibadah di tempat ini 6:30 dan usahakan tepat jam ya. Tepat jam supaya 1 jam sudah selesai. 1 jam sudah pulang. Jadi kalau 6:30, 7:30 sudah pulang. Ya. Jadi cara menyampaikan khotbah dan lain sebagainya bisa karena itu ketetapan pemerintah. Ya, pemerintah mau jangan terlalu lambat dan juga 30% saja yang hadir. Jadi seperti ini. Ya, itu saja yang perlu saya beritahu. Jadi kaum bapak, kaum ibu, kaum pemuda, keluarga muda, apalagi semualah ya. Saya mau supaya semua bekerja supaya upah itu merata. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, Jemaat GPD Diaspora Tatanan 1 dan umat Tuhan dimanapun berada yang masih setia menyaksikan tayangan ini. Ada yang masih bersama dengan kami. Tentu saja seperti biasa, di akhir ibadah sebelum kita berpisah, kami memberikan giveaway untuk saudara yang sudah kami siapkan pada kesempatan saat ini. Jadi silakan saudara siapkan handphone saudara untuk mengetik jawaban yang benar, yang tentu saja pastinya jawabannya ada korelasi dengan khotbah pada hari ini. Baiklah, saudara sudah siap? Silahkan ketik dulu Diaspora Berbagi. Iya, di sini ada sebuah celana pria berwarna abu-abu
tua ya, abu-abu tua dengan ukuran XL ya, ukuran XL. Dan kemudian ada juga di sini atasan wanita, warnanya juga abu-abu ya, abu-abu muda ya. Masih ada tag price-nya di sini, masih baru ya. Jadi silakan ketik diaspora berbagi, diaspora berbagi, diaspora berbagi, diaspora berbagi, motivasi harus benar. Diaspora berbagi, motivasi harus benar. Ya. Dan untuk giveaway yang pertama ini untuk celana terlebih dahulu ya. Jadi silahkan diketik diaspora berbagi, motivasi harus benar. Oke, sudah ada jawaban-jawaban yang masuk. Kita akan lihat siapa yang beruntung untuk mendapatkan giveaway hari ini, sebuah celana pria ukuran XL ya, berwarna abu-abu tua. Iya, silakan diketik ya. Kita akan lihat siapa yang beruntung dengan jawaban yang tepat tentunya ya. Siapa saja boleh ikut, ini diberikan secara gratis kepada saudara yang tidak bisa menjangkau tempat kami untuk mendapatkan giveaway ini, akan kami bantu kirimkan buat saudara ya. Silakan ketik jawaban yang benar, kita akan lihat siapa yang beruntung hari ini mendapatkan sebuah celana pria berukuran XL berwarna abu-abu tua. Iya, dan tentu saja kami akan selalu setia hadir untuk saudara di setiap Senin dengan program Diaspora Berbagi, yaitu kami berbagi pakaian pre-love untuk saudara ya, dan dibagikan secara gratis, siapa saja boleh ikut. Oke, sudah ada yang beruntung hari ini, kita akan lihat. Ya, selamat buat akun Facebook Yana Deo yang sudah berhasil mendapatkan giveaway yang pertama hari ini, sebuah celana pria berukuran XL berwarna abu-abu tua. Selamat. Dan selanjutnya untuk atasan wanita baru ya, berwarna abu-abu muda ya, abu-abu muda. Ada motifnya juga di bagian depan. Ya. Silakan ketik diaspora berbagi. Diaspora berbagi. Diaspora berbagi, kasih adalah memberi. Kasih adalah memberi. Diaspora berbagi, kasih adalah memberi. Iya, kami tunggu jawaban yang tepat dan kita akan lihat siapa yang beruntung hari ini mendapatkan giveaway yang kedua, sebuah atasan wanita berwarna abu-abu muda ya, yang cantik tentunya, untuk dikenakan. Ukurannya ini bisa M2L. M2L ya. Bisa M2L. Silakan ketik. Dan tentu saja jangan lupa untuk tetap terus bersama dengan kami, beribadah bersama dengan kami di setiap hari Minggu jam 7 pagi waktu Indonesia Tengah. Bersama kita akan alami lawatan dan berkat Tuhan dalam ibadah, di setiap ibadah hari Minggunya ya. Sampai jumpa di hari Minggu depan ya, jangan lupa untuk beribadah bersama dengan kami. Ya, kami masih menantikan jawaban dan ya, sudah ada yang beruntung, kita akan lihat. Iya, selamat buat akun Facebook Mira Karepowan berhasil mendapatkan atasan wanita berwarna abu-abu muda dengan ukuran M2L ya. Semoga bermanfaat bagi saudara-saudara yang sudah mendapatkannya, dan yang belum mendapatkannya silahkan saudara boleh beribadah di hari Minggu mendatang, dan tentu saja di akhir ibadah kami akan tetap memberikan giveaway bagi saudara. Baiklah, terima kasih buat atensinya hari ini. Atas nama Gembala, Majelis Jemaat, Umat Tuhan Jemaat GPD Diaspora Tataran 1, pelayan altar, seluruh kru multimedia yang bertugas hari ini, mengucapkan terima kasih buat atensinya, dan tetap jaga kesehatan, dan yang terutama tetap kuat di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari umat Tuhan, saya undang kita bangkit berdiri. Haleluya.